Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kembali nama saya Yuliana Itno. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai basis data 1. Nah, sebelumnya alasan saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan nilai UTS dengan mata kuliah basis data 1 yang diampu oleh dosen Bapak Fauji Eskom MM. Langsung saja ke materinya. Baik, untuk pendahuluan di sini ada basis data dan juga sistem basis data. Kita akan bahas sedikit mengenai dua hal itu. Yang pertama, basis data atau database adalah sekumpulan data yang disusun dan disimpan secara terorganisir dalam sistem komputer, yang memungkinkan data tersebut untuk diakses, dikelola, dan juga diperbarui dengan mudah. Untuk sistem basis data atau DBMS, Database Management System, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan juga mengatur data secara terstruktur. Nah, DBMS atau Database Management System ini juga memungkinkan pengguna untuk menyimpan data, mengaksesnya, dan melakukan pembaruan serta mengelola keamanan dan juga integritas dengan efisien. Nah, adapun komponen-komponen dari basis data dan juga sistem basis data. Yang pertama, untuk basis data sendiri ada data atau informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk. Teks, bisa juga teks, angka, gambar, dan lain sebagainya. Untuk perangkat keras, itu ada server, ada perangkat penyimpanan, terus yang ketiga ada perangkat lunak. Perangkat lunak itu seperti manajemen basis data, sistem manajemen basis data atau DBMS, Database Management System, seperti MySQL dan teman-teman lainnya. Lalu yang terakhir ada administrator, itu pengguna, ada administrator basis data, ada programmer, dan juga end user. Untuk sistem basis data sendiri, yang pertama komponennya itu ada hardware, itu ada perangkat keras seperti komputer, laptop, server, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux, dan lain-lain. Kalau untuk aplikasi basis data sama seperti tadi, ada MySQL server, SQL server, dan lain-lain. Untuk user, komponen sistem basis data ada user juga, yaitu pengguna seperti programmer, database admin, end user, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada aplikasi lain. Nah, aplikasi lain ini yang menggunakan basis data nih, seperti web, desktop, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada operasi basis data. Nah, tujuan utama dari basis data adalah speed atau kecepatan dalam mengambil atau mencari data. Yang kedua ada space atau efisiensi dalam ruang penyimpanan. Yang ketiga ada accuracy atau data yang akurat. Yang keempat ada availability atau ketersediaan data. Yang selanjutnya ada compliance atau kelengkapan data. Yang selanjutnya juga ada security atau keamanan data dan juga ada shareability atau kemudahan dalam berbagi data. Nah, operasi dasar dalam pengelolaan basis data itu dikenal dengan istilah CRUD atau create, read, update, dan delete yang merupakan serangkaian perintah penting untuk mengolah data secara efisien. Yang pertama create. Create itu adalah membuat data baru, atau operasi ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam basis data. Contohnya, menambahkan entry pelanggan baru dalam tabel pelanggan. Seperti perintah insert itu dalam SQL digunakan untuk operasi ini. Nah, yang kedua ada read atau membaca atau mencari data. Nah, operasi ini memungkinkan pengguna untuk mengambil dan melihat data dari basis data. Nah, yang ketiga ada update. Update ini adalah mengubah data. Digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada seperti memperbarui alamat pelanggan dan lain-lain. Nah, ada juga delete nih teman-teman untuk menghapus data. Nah, operasi ini digunakan untuk menghapus data yang tidak diperlukan lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada contoh penerapan basis data nih. Contoh penerapan basis data itu contohnya di sekolah atau universitas. Contohnya, Sistem Informasi Akademik atau SIA basis data menyimpan yang pertama ada data mahasiswa dan dosen, yang kedua ada transkrip akademik, yang ketiga ada jadwal kuliah dan juga daftar hadir, dan yang terakhir ada perpustakaan atau peminjaman buku. Nah, berikut ini adalah di sebelah itu adalah ilustrasi penyimpanan basis data yang menunjukkan berbagai file nih. File data seperti data pegawai, pelanggan, penjualan, dan produk. Nah, ilustrasi ini juga mencakup operasi CRUD atau yang tadi, create, read, update, dan juga delete
yang berinteraksi dengan setiap file serta simbol server atau cloud yang mewakili penyimpanan pusat. Selanjutnya ada bahasa basis data. Bahasa basis data sendiri adalah bahasa yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem basis data. Gunanya untuk menyimpan, mengubah, dan juga mengambil data. Salah satu bahasa yang paling umum digunakan adalah SQL atau Structured Query Language. Nah, dalam Structured Query Language ini terdapat dua kategori utama perintah. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. DDL ini digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema basis data, seperti membuat atau mengubah tabel. Nah, perintah DDL ini yang umum digunakan adalah yang pertama ada create untuk membuat tabel, ada juga alter untuk mengubah struktur tabel, ada drop untuk menghapus tabel. Nah, yang kedua ada DML, itu berfokus kepada pengelolaan data itu sendiri. Nah, perintah DML ini mencakup ada beberapa juga nih. Yang pertama ada select untuk mengambil data, ada juga insert untuk menambahkan data, dan juga update untuk mengubah data yang ada, dan yang terakhir adalah delete untuk menghapus data. Nah, dengan menggunakan DDL dan juga DML ini, pengguna dapat dengan mudah mengelola dengan baik struktur data maupun data yang ada dalam basis data. Selanjutnya ada model data. Nah, model data ini merupakan kumpulan konseptual untuk menggambarkan data, hubungan antara data dan juga batasan data. Model data ini dibuat dengan tujuan agar kita bisa memahami data dan juga relasi antar datanya. Ada juga terdapat cara untuk membuat model data dan juga yang paling populer itu adalah menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram dan juga Entity Relationship Model atau ER model. Nah, model data dalam basis data ini kebanyakan dibuat dalam bentuk Entity Relationship Model atau ER. Dalam ER itu data dunia nyata direpresentasikan dalam komponen-komponen. Nah, juga terdapat beberapa komponen dalam model ER yaitu entity, atribut, dan juga relationship. Nah, selanjutnya ini akan membahas sedikit mengenai entity, atribut, dan juga relationship. Yang pertama untuk entity sendiri itu merupakan individu yang mewakili data atau fakta yang nyata dan bisa dibedakan dari yang lainnya. Untuk atribut, atribut itu setiap entity pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari entity tersebut. Untuk relationship, relationship ini merupakan hubungan antar entity. Nah, Entity Relationship Diagram atau ERD itu setelah menentukan entity, atribut, dan relationship seperti yang tadi dijelaskan, selanjutnya dalam ER itu biasanya dibuatkan dalam bentuk diagram. Untuk Entity Relationship Diagram atau ERD ini sangatlah sederhana, kita bisa merepresentasikan setiap entity, atribut, dan juga relationship dan hubungannya atau link. Selanjutnya ada tahapan pembuatan ERD. Yang pertama, ini kita ambil contoh kasus toko online. Yang pertama, untuk menentukan entity pada toko online, ada beberapa entity yang terlibat, antara lain pembeli, penjual, dan juga barang. Untuk yang kedua, itu menentukan atribut key atau setiap entity harus memiliki atribut key yang unik, yang berfungsi sebagai pengidentifikasi entity tersebut. Contohnya, pembeli itu punya atribut key adalah email. Penjual juga mempunyai email. Nah, barang itu mempunyai SKU atau Stock Keeping Unit. Yang ketiga, itu kita menentukan atributnya. Setelah menentukan atribut key, kita dapat menentukan atribut lain yang relevan dalam ruang lingkup toko online. Misalnya, pembeli itu mempunyai atribut ada nama, alamat, dan juga nomor telepon. Untuk penjual, itu ada nama, alamat, dan juga toko. Yang ketiga ada barang. Barang itu mempunyai atribut ada nama barang dan juga harga, dan yang terakhir ada stok barang tersebut. Dan yang keempat, kita menentukan relationship. Selanjutnya ini kita menentukan hubungan atau relationship antar entity. Pembeli membeli barang dan juga penjual menjual barang. Itu adalah relationship dari contoh toko online, ada pembeli barang dan juga penjual. Selanjutnya ini ada implementasi model data. Yang pertama adalah implementasi fisik. Setelah ERD, Entity Relationship Diagram selesai, implementasi model data ini dilakukan untuk membuat struktur basis data fisik yang menggunakan sistem manajemen basis data atau DBMS.
Nah, setiap entity akan menjadi tabel dalam basis data dan atribut akan menjadi kolom di tabel tersebut. Nah, yang kedua itu ada kamus data. Setiap kolom dalam tabel harus didefinisikan dengan tipe data yang sesuai. Misalnya, teks. Teks itu untuk kolom yang berisi karakter seperti nama dan juga alamat. Kalau untuk number, itu untuk kolom yang berisi angka seperti harga atau juga stok barang. Yang ketiga ada date, time, dan juga timestamp. Itu untuk kolom yang berisi data tanggal dan waktu seperti tanggal lahir, waktu pendaftaran, dan lain sebagainya. Dan untuk boolean itu untuk kolom yang berisi nilai benar atau salah seperti status menikah, sudah menikah atau belum, seperti itu. Nah, di sini juga ada model data relasional. Model data relasional yang pertama itu adalah relationship dalam ERM. Nah, model data relationship menggambarkan hubungan antara entity. Kardinalitas menunjukkan jumlah entity yang bisa berhubungan satu sama lain. Nah, kardinalitas ini contohnya yang pertama, one to one, satu ke satu. Nah, satu ke satu ini itu didefinisikan sebagai setiap entity A hanya bisa berhubungan dengan satu entity B dan juga sebaliknya. Yang kedua ada one to many atau satu ke banyak. Nah, entity A ini bisa berhubungan dengan banyak entity B, tetapi entity B ini hanya bisa berhubungan dengan satu entity A. Dan yang terakhir, yang ketiga itu many to one atau banyak ke satu. Nah, banyak ke satu ini diartikan sebagai contohnya entity A ini bisa berhubungan dengan satu entity B, tetapi entity B itu bisa berhubungan dengan banyak entity A. Ini kebalikan dengan one to many. Nah, ada yang terakhir many to many atau banyak ke banyak. Entity A ini bisa berhubungan dengan banyak entity B dan sebaliknya, entity B juga bisa berhubungan banyak dengan entity A. Nah, model data relasional yang kedua adalah implementasi relasi. Relasi dalam database biasanya diimplementasikan menggunakan foreign key untuk menggambarkan hubungan antar tabel. Nah, dengan model data yang jelas dan implementasi yang tepat, itu basis data dapat dikelola dengan lebih baik, memudahkan pemeliharaan dan juga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data. Nah, selanjutnya ada implementasi model data dan juga implementasi umum. Implementasi model data ini merupakan tahapan untuk membuat basis data secara fisik yang ditempatkan dalam disk dengan bantuan sistem basis data. Nah, setelah selesai membuat ERD, kita dapat membuat implementasinya dalam basis data. Setelah itu secara umum, entity yang kita buat dalam ERD itu dapat menjadi tabel di dalam basis data dan juga atribut yang kita buat dalam ERD itu dapat menjadi kolom di tabel dalam basis data. Nah, ini ada diagram implementasi entity, itu yang pertama ada pelanggan, penjual, dan juga barang. Nah, selanjutnya ini ada kamus dan juga tipe data. Dalam basis data, itu setiap kolom di tabel yang kita buat itu perlu kita tentukan tipe datanya. Nah, tipe data itu sudah saya jelaskan yang tadi, ada text, number, ada date, time, dan juga times up, ada juga boolean, dan masih banyak lagi. Hanya saja beberapa tipe data ini itu paling umum kita gunakan. Nah, selanjutnya ini ada model data relasional dan juga derajat relasi. Saya pikir tadi sudah saya singgung sedikit mengenai model data relasional atau juga relationship yang menunjukkan hubungan antara entity satu dengan entity lainnya. Seperti yang tadi dicontoh, contoh kasusnya toko online itu ada entity penjual dan juga entity barang yang berarti penjual sedang berjualan atau menjual barang. Lalu yang kardinalitas juga sudah untuk derajat kardinalitas atau derajat relasi ini menunjukkan tentang jumlah entity yang dapat berelasi dengan entity lainnya. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis kardinalitas. Yang pertama ada one to one yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, one to many, many to one, dan juga many to many. Nah, ini selanjutnya kita bahas mengenai tahapan membuat ERD lanjutan. Sudah kita bahas sedikit mengenai ERD dari toko online yang sebelumnya, itu kita telah membuat entity dan atributnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan membuat relationship antar entity. Yang pertama itu menentukan relationship-nya. Nah, pada kasus ruang lingkup toko online misalnya kita akan membuat relationship sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pembeli ke barang dengan relasi membeli dan juga penjual ke barang dengan relasi menjual. Nah, ini contoh gambarnya. Kita memiliki tiga entity yaitu pembeli, barang, dan juga penjual.
Nah, dari masing-masing entity itu kita memiliki atribut. Yang pertama, pembeli memiliki atribut email, nama, dan juga alamat. Lalu barang memiliki atribut SKU, nama, dan juga harga. Lalu penjual juga sama, yaitu ada atribut nama dan juga email. Nah, relationship-nya adalah menjual dan juga membeli. Karena pembeli membeli barang dan juga penjual menjual barang. Seperti itu. Nah, lanjut untuk menentukan atribut foreign key. Nah, saat membuat entity, kita akan menentukan primary key, yaitu atribut kunci yang merepresentasikan entity tersebut. Nah, dalam relationship ini kita juga perlu menentukan foreign key, yaitu primary key di entity yang digunakan sebagai data untuk lookup atau melihat ke entity pemilik relasi tersebut. Nah, contoh pada kasus itu, pada relasi membeli, kita perlu mengetahui siapa yang membeli atau email pembeli dan barang apa yang dibeli atau SKU barang. Nah, yang kedua, pada relasi menjual, kita perlu mengetahui siapa yang menjual atau email penjual dan juga barang apa yang dijual atau SKU barang. Seperti ini atribut foreign key. Selanjutnya ada yang ketiga, menentukan derajat relasi. Kita tentukan derajat relasi untuk relationship yang kita buat. Pada kasus membeli, kita bisa menentukan sebagai many to many karena satu pembeli bisa membeli banyak barang dan juga satu barang bisa dibeli banyak pembeli. Pada kasus penjual, kita bisa menentukan sebagai one to many atau many to one karena satu barang itu hanya bisa dijual oleh satu penjual. Namun, satu penjual bisa menjual lebih dari satu barang. Selanjutnya ada nanti kita lihat contoh di slide selanjutnya. Yang selanjutnya kita bahas mengenai melengkapi atribut tambahan. Nah, tidak hanya entity yang bisa memiliki atribut, relationship pun bisa memiliki atribut jika diperlukan. Sebelumnya kita telah menambahkan foreign key. Sekarang kita dapat menambahkan atribut deskriptif. Misalnya, pada relasi membeli kita bisa menambahkan atribut jumlah. Dan pada relasi menjual, kita bisa menambahkan atribut deskriptif lainnya. Kita lihat contoh. Nah, untuk contoh ini yang pertama ada derajat relasi seperti tadi. Untuk membeli itu sudah mempunyai derajat relasi foreign key, yaitu ada email dan juga SKU, lalu menjual itu juga ada email dan juga SKU. Namun untuk atribut ini yang di bawah itu sudah ditambahkan, yaitu membeli itu sudah ada jumlah. Bisa dilihat contohnya. Nah, selanjutnya ini ada implementasi model data relasional, menambah relasi one to one. Sebelum melanjutkan, kita coba tambahkan entity yang berelasi one to one dalam kasus toko online kita. Misalnya, kita akan menambahkan entity dompet, di mana yang pertama pembeli hanya bisa memiliki satu dompet, dan satu dompet hanya bisa dimiliki oleh satu pembeli. Nah, pada dompet kita dapat menambahkan atribut key email dan juga atribut saldo. Selanjutnya ada implementasi one-to-one. Pada implementasi relasi one-to-one ada dua cara. Yang pertama, jika ada kasus tiap entity dipastikan menggunakan atribut key dengan nilai yang sama, maka kita bisa menggunakan atribut key di setiap entity sebagai acuan untuk saling berelasi. Nah, selanjutnya itu, namun jika atribut key berbeda, kita perlu membuat foreign key di salah satu entity yang lebih lemah. Dan juga atribut foreign key tersebut harus unik dan tidak boleh ada yang sama. Seperti ini one to one. Dan yang di bawahnya implementasi one to one. Selanjutnya implementasi one to many dan many to one. Pada kasus one to many, implementasinya tergantung relasi. Yang pertama, jika relasinya memiliki atribut deskriptif, kita memerlukan tabel baru sebagai implementasi dari relationship. Yang kedua, jika relasinya tidak memiliki atribut deskriptif, kita hanya perlu menambahkan foreign key di entity yang bersifat many atau banyak. Yang kedua, yang selanjutnya itu implementasi many to many. Pada implementasi relasi many to many, kita mengimplementasikannya dalam bentuk tabel relasi yang berisi semua foreign key dari semua entity yang berelasi. Ini ada contoh implementasi one to many dan juga di sebelahnya ada implementasi many to many. Selesai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya deskripsikan sedikit mengenai mata kuliah basis data 1 yang saya pelajari dari awal sampai sekarang. Dan jika ada salah kata, mohon dimaafkan, bisa dikoreksi di kolom komentar.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.